Alhamdulillahirabbil alamin. Menunjukkan jam 12 kirang 10. Ya. Insyaallah mangke terus Pak Kiai Jazuli jam 2. Tolong kopi ini sing panas ditokno, kopi saya panas. Ya. Kopi petugas. Sebab pembicaraan akan dilanjutkan oleh Habib Novel Khaidir Hasan. Kepada beliau dipersilakan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan ibu-ibu ada 5.000 orang nih. Yang jawab salam saya cuma 10 orang. Bu, masih hidup? Boleh nanya gak bu? Memberi salam hukumnya apa ya bu? Sehari ini wajib dari mana? Memberi salam hukumnya sun, menjawab salam hukumnya Saya doain ibu-ibu yang gak jawab salam saya, lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billah ya lil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi saital hasanat tamhuha wa khuluqin nas bihuluqin hasan. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, segenap para habaib selaku keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Habib Asad bin Salim Al-Idrus, juga ada Habib Soleh Ba'bud, juga ada orang tua kita, para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian. Juga yang terhormat orang tua kita, guru kita, dai, mujahid fisabilillah,
Al-Ustadz Kiai Haji Sya'dullah, yang kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, juga dibahagiakan rumah tangganya. Juga yang terhormat yang baru saja menyampaikan tausiahnya yang begitu tegas, lugas, yang betul-betul membuat kita semangat, yaitu Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Kiai Haji Awid Masyhuri. Mudah-mudahan kita doakan beliau istiqomah, terus berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal. Juga yang terhormat para alim ulama, para asatis, para hujat, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian. Serta tak lupa salam penghormatan saya kepada kaum bapak, kaum ibu, remajawan, remajawati yang masih perawan hati-hati. Hadirin hadirat yang saya hormatin, yang gak hadir bodoh amat, emang gue pikirin. Ibadallah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Jalla Jalaluhu wa Ta'ala wal Azamat. Salawat berserta salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita limpahkan untuk junjungan kita yang tercinta, baginda besar Nabiuna wa Syafiuna wa Habibuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih limpahkan kita nikmat yang begitu luar biasa besarnya kepada kita, yang insya Allah yang tidak pernah kita lupa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah pada malam ini juga Allah masih izinkan kita untuk bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka haulnya memperingati, yaitu haulnya Kiai Haji Sahid yang ke-18. Juga bersama kita peringati haul Kiai Hafiz Kiai Fadul Azim berserta guru beliau Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, yang mudah-mudahan malam ini semuanya mendapat ridho dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga almarhum selaku sohibul haul, yaitu semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, juga dibahagiakan rumah tangganya. Ibadallah, kesempatan yang baik malam ini mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Di awal Muharram, alhamdulillah, kampung ini mengawali dengan awalan yang baik, yaitu mengisi tahun baru Hijriah dengan tablik akbar. Dengan memperingati haul daripada Kiai Haji Sahid, yang mudah-mudahan malam ini semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dan memperberat timbangan kita di yaumul kiamah nanti. Saatnya kita untuk introspeksi diri. Akhir tahun adalah waktu yang tepat kita untuk muhasabah. Sebagaimana Sayyidina Umar katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap di yaumul kiamah nanti. Di akhir tahun kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri. Artinya akhir tahun, ayo kita akhiri akhir tahun ini dengan kebaikan. Betul? Setuju? Awal tahun memasuki awal tahun, ayo kita awali dengan kebaikan. Karena di bulan Dzulhijjah Allah kasih solusi. Setelah kita menghisap diri kita, Allah kasih solusi. Begitu setahun kita introspeksi diri, mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah, banyakkan taat atau maksiat. Setelah kita introspeksi diri, banyak maksiat, taubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sampaikan, takwalah kamu, takutlah kamu di mana saja kamu berada. Ikutilah segala perbuatan yang buruk dengan yang baik. Artinya buruk-buruk tobat,
Allah kasih solusinya. Di bulan Dzulhijjah bisa kita tutupi dengan puasa sunnah bagi yang nggak mampu pergi haji. Ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi di sana menyusun yang mana Rasulullah sampaikan. Rasulullah ditanya oleh sahabat, su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an somil yaumil Arafah. Ditanya Rasulullah tentang keutamaan puasa Arafah, bahwa keutamaan puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, yaitu setahun yang telah lalu dan yang akan datang. Insya tutupi akhir tahun dengan kebaikan, awal tahun masukin dengan kebaikan. Allah kasih solusi lagi. Belum sempat kita menutupi yaitu dosa-dosa kita dengan tobat. Awal tahun ada Muharram, ada puasa Asyura, sama keutamaannya untuk menghapus dosa setahun yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya apa? Allah hendak memaksa kita masuk sorga ketimbang masuk neraka. Siapa yang mau masuk sorga? Hijrah. Yang mana tadi saya sampaikan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang beriman yaitu yang berhijrah. Tadi Ustadz Awet luar biasa sudah sampaikan Rasulullah hijrah dari dakwah yang berat luar biasa. 13 tahun di kota Mekah, di kota Taif, dakwah penuh dengan kesabaran. Maka kita memasuki awal tahun, yaitu pasang kesabaran yang kuat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai titik darah penghabisan. Takbir! Karena ini modal kita untuk bisa mengawali awal tahun dengan kebaikan. Jangan sampai kita kotori. Wajib untuk kita sabar. Maka Ustadz Awet tadi sampaikan agar kita berjuang di jalan Allah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, wajib dengan sabar. Betul. Sabar bertahap, setahap demi setahap. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dakwah 13 tahun di kota Mekah. Sabar. Sabarnya Rasulullah tanpa batas. Sabarnya Rasulullah sampai dibawa wafat beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwah tantangan ujiannya luar biasa. Rasulullah sabar sampai dibawa wafat. Mana buktinya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Rasulullah cuman punya gamis yang dipakai, cuman alas tidur yang dipunya, itu harta Nabi. Padahal kalau Rasulullah mau kaya, bukan lagi minta. Malaikat Jibril sudah menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar gunung Uhud itu dijadikan emas. Rasulullah nggak mau. Rasulullah meninggal dalam keadaan yang sangat sederhana. Bukan Rasulullah nggak mampu kaya, karena Rasulullah pernah menjadi pedagang sukses. Rasulullah pernah menjadi orang yang kaya. Bagaimana tidak Rasulullah nggak kaya? Ketika Rasulullah belum jadi nabi, seorang pedagang yang sukses melamar Siti Hadijah. Itu mas kawin Nabi 99 onta merah. Satu ontak merah itu seharga sekarang 1,5 miliar, atau setingkat dengan Toyota Alphard Velfire. Dikasih ke Siti Hadijah 99 Toyota Alphard. Kira-kira ada gak di sini yang kawin? Kasih pas kawin sampai 99 mobil Toyota Alphard, ada gak? Tuh Nabi kaya raya, tapi begitu berdakwah menjadi nabi, setelah mendapat risalah, mendapat wahyu, hartanya habis. Rasulullah pemimpin yang sukses, walaupun sederhana, rakyatnya makmur, sejahtera. Betul? Beda dengan pemimpin sekarang, baru jadi wali kota
Di Banten hartanya ratusan miliar, mobil sportnya bukan 1 2, bahkan bisa sampai puluhan. Ternyata rakyatnya makan nasi aking. Saya mau tanya, adil gak kalau begitu? Adil atau tidak? Dia naik mobil mewah, rakyatnya gelantungan di jembatan gantung yang udah putus, yang tiap hari meregang nyawa. Saya mau tanya, kalau begini pemimpin yang begini zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Contoh atau tidak? Ikutin jangan, ikutin jangan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi Rasulullah luar biasa, sabarnya tanpa batas. Bagaimana Rasulullah nggak sabar? Dakwah tiap hari di kota Mekah, di Taif disambitin, dicaci maki, dihina, diintimidasi, diteror, bahkan mau dibunuh. Rasulullah sabar. Padahal nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad nggak kuat. Mereka lepas tangan atas kezaliman yang dilakukan umatnya. Mereka angkat tangan, nggak kuat. Mana buktinya? Diabadikan nabi-nabi yang lain nggak kuat. Dalam surat Al-Maidah ayat 118, di sana sering dibaca oleh Nabi sehingga Rasulullah sampai meneteskan air mata. Apa yang berbunyi, intu azibhum fa innahum ibadu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mau seksa, seksa, itu hambamu. Kalau itu engkau mau ampunin, ampunin itu hambamu. Dan ternyata ini doa-doa nabi-nabi diabadikan oleh Allah, yang ternyata nabi-nabi selain Nabi Muhammad nggak kuat, angkat tangan pasrah. Mana buktinya? Buktinya Nabi Musa bisa memungkulkan tongkatnya, Fir'aun dan pengikutnya Allah tenggelamkan. Betul. Lihat nabi lain nggak kuat, nggak sanggup. Nabi Lut umatnya nggak mau beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Lut meminta kepada Allah atas kezaliman yang mereka melakukan, penyimpangan seksual, homoseksual. Satu negeri ditimpakan oleh Allah dengan azab, wabah, penyakit. Satu negeri ludas. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lihat Nabi Nuh, nggak kuat sehingga Allah kasih hujan 40 hari 40 malam. Anaknya Kan'an yang nggak mau beriman kepada Allah, Allah tenggelamkan walaupun lari ke puncak gunung. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Jangankan Rasulullah meminta, Rasulullah ditawarkan oleh malaikat Jibril, nggak mau. Padahal Rasulullah ini tiap hari dakwah disambetin, dicaci maki setiap hari. Yang tercinta, anaknya yang tercinta Sayyidatul Fatimatu Zahra membersihkan kotoran onta yang melekat daripada pala Rasulullah. Tiap hari anak yang tercinta Sayyidatul Fatimatu Zahra membersihkan pasiran, bahkan kaki Rasulullah disambit sampai berdarah. Ini anak nggak kuat, perempuan yang sensitif perasaannya, menangis melihat abahnya terzalimin. Tapi Rasulullah sabar. Jangankan menangis, Rasulullah mengeluh saja tidak. Alham. Itulah akhlak Nabi. Jangankan yang namanya ini anak perempuan sensitif perasaannya, malaikat yang gak punya hawa nafsu gak kuat menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, biar kutimpakan itu gunung Uhud, kutimpakan kepada penduduk yang mereka zalim, yang tiap hari menzalimin engkau. Wahai Nabi, izinkan aku. Rasulullah nggak mau, justru Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma diqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka nggak tahu. Didoain sama Nabi, padahal Rasulullah sudah yaitu ditawarkan untuk dibinasakan umatnya. Rasulullah nggak mau. Lihat sabarnya Rasulullah tanpa batas. Sabarnya Rasulullah ada tempatnya. Rasulullah atur strategi,
Betul, ketika diri pribadinya dicaci maki, dihina, diintimidasi, diteror, bahkan Rasulullah mau dibunuh, sabar. Rasulullah mending memilih hijrah. Tapi sabarnya Rasulullah ada tempatnya. Betul, Rasulullah sabar tanpa batas. Ketika diri pribadinya dicaci, dihina, diintimidasi, diteror, bahkan mau dibunuh, Rasulullah sabar. Tapi jangan coba-coba. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Islam sudah tegak, jangan coba-coba agama itu dihina. Rasulullah marah, Rasulullah maju paling dulu. Mana buktinya? 23 tahun Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, 29 kali peperangan dipimpin oleh Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan juga aliran sesat. Takbir! Rasulullah ada tempatnya. Betul, pribadinya sendiri dihina, Rasul sabar. Tapi jangan coba-coba agama dihina. Lain dengan pemimpin kita, luar biasa beda. Ketika agama dihina, diam saja. Betul. Giliran pemimpin kita, presiden kita, gajinya nggak naik 7 tahun, curhat. Betul gak? Betul gak? Beda. Agama dihina, diam, berbagai macam aliran sesat dibela, kemaksiatan merajalela, semuanya tumplak. Maksiat ini ada di Indonesia. Diam, 1000 bahasa. Inilah yang namanya pemimpin kita, ibarat Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak begitu. Rasulullah tegas. Maka tadi Ustadz Awid contohkan, ketika Islam udah tegak luar biasa, ketika ada masjid Tirar, Rasulullah bakar. Ketika ada nabi palsu Musailimah Al-Kadzab yang mengaku menjadi nabi, Rasulullah perangin yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan ketika Rasulullah SAW hidup, Rasulullah nggak pernah melakukan sweeping. Rasulullah nggak mau sweeping. Tapi ketika ada yang menjual minuman keras, Rasulullah nggak sweeping, Rasulullah samperin langsung. Disamperin itu orang yang menjual minuman keras, ditebalikin gentongnya, dihancurkan gentongnya, orangnya dipokol sampai pingsan oleh Rasulullah. Kalau begitu saya tanya, Rasulullah tegas atau tidak? Pemimpin yang bagus atau tidak? Patutkah kita contoh? Betul? Takbir! Ini seharusnya yang kayak begitu. Kenapa ini maksiat sudah merajalela? Karena terorganisir. Ahmadiyah dibela, ulama, mujahid, cucu Rasulullah, Habib Rizik malah dipenjara. Saya mau tanya, pemimpin yang begini zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Lawan jangan, lawan jangan. Siap lawan pemimpin zalim? Siap lawan pemimpin yang nangkepin kiai? Siap lawan pemimpin yang menangkapin habaib? Betul? Berani? Siap? Takbir! Luar biasa, ternyata kemaksiatan itu terorganisir, ibarat Allah. Orang kafir mau murtadin kita nggak berhasil. Orang munafik mau murtadin kita nggak berhasil. Walaupun Wali Songo telah mengislamkan kita 90%. Memang terjadi penurunan, sekarang tinggal 80%. 10% sudah murtad kafir, keluar dari agama Allah. Orang kafir ingin selalu, targetnya orang kafir Yahudi dan Nasrani tahun 2000, ya itu umat Islam sudah murtad 50%. Ternyata mereka nggak berhasil. Ternyata mereka ubah taktik strateginya. Nggak musim lagi Islam ini dimurtadin, bagaimana biar tetap Islam, KTP-nya Islam, tapi dia jauh daripada agama, jauh daripada masjid, jauh daripada ulama. Ini taktik strategi. Siapa yang dipakai? Yang dipakai adalah orang-orang Islam juga. Siapa orang Islam? Yaitu antek-antek Yahudi, antek-antek Nasrani, yang mereka justru ulama, yang mereka ini dicuci otaknya oleh orang-orang Yahudi. Sampaikan Islam itu kepada ulama, sampaikan Islam kepada umat Islam, bahwa
ajaran-ajaran penegakan syariat Islam itu sudah tidak cocok dengan hak asasi manusia, tidak lagi relevan, tidak lagi maslahat. Kalau begitu saya mau tanya, Yahudi dan Nasrani kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Siap lawan Yahudi, siap lawan Nasrani, siap lawan antek-anteknya. Betul, takbir. Siapa antek-anteknya? Ibadullah. Inilah yang berdiri di belakang kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, kezaliman atas nama agama, kesesatan atas nama agama, kemungkaran atas nama agama, kebatilan atas nama agama, kebatilan atas nama hak asasi manusia, kemaslahatan, pembaharuan. Justru itulah ulama-ulama yang dipakai. Siapa ulama-ulama itu? Ulama-ulama bajingan. Jadi jangan sangka ibadallah, ulama juga ada yang bajingan. Dari berbagai ormas ditarik untuk dijadikan antek-antek mereka. Siapa yang dijadikan? Bagaimana orang-orang ini? Yaitu orang-orang liberal. Saya mau tanya, Bu, tahu liberal gak, Bu? Tahu liberal gak, Bu? Oncom goreng. Nih, ini liberal adalah virus yang sangat mematikan. Penyakit kronis, penyakit stadium akhir, yang digerogotin iman, yang digerogotin akidah, yang mereka dengan segudang gelar akademis, jas cendekiawan, dasi ilmuwan, padahal mereka penipu, mereka pembohong umat, menangkalkan akidah, menanggalkan akidah. Inilah dia ulama-ulama sekarang yang dipakai untuk kita jauh daripada ulama, untuk kita jauh daripada masjid, untuk kita jauh daripada ajaran agama. Akhirnya mereka bela Ahmadiyah dengan alasan hak asasi manusia. Mereka bela dengan pornografi, perjudian, perzinahan dengan hak asasi manusia. Justru liberal ini sudah meracunin semuanya ibarat. Rektor-rektor yang ada universitas di Indonesia ini sudah dikuasai oleh liberal. Siapa itu? Yang namanya Dr. Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, liberal. Rektor-rektor yang ada di Indonesia sudah dikuasai oleh mereka. Departemen agama sudah dikuasai oleh mereka. Penasehat presiden orang-orang liberal, Profesor Dr. Azumadi Azra. Begitupun penasehat wakil presiden juga orang-orang liberal. Maaf, bahkan NU sudah banyak dikuasai oleh liberal yang memang sesat menyesatkan. Betul? Dari mana kita tahu? FPI mengawal juga yang namanya fatwa MUI. Fatwa MUI nomor 7 Fatwa MUI tahun 2005 nomor 7 menyatakan sekularisme, pluralisme, liberalisme sesat menyesatkan, bukan ajaran Islam. Apa sih arti liberal? NU udah kemasukan liberal dahsyat luar biasa. Kemarin pemilihan ketua NU Ulil Absor Abdallah, ketua JIL, bisa menjadi kandidat mendapat dukungan 83 suara. Saya mau tanya, kira-kira ada yang tahu JIL gak? Apaan tuh JIL? Hah? JIL itu bukan jaringan Islam liberal. Nggak ada yang namanya Islam itu liberal ataupun liberalisme Islam, nggak ada. JIL itu jaringan iblis lebay yang dipimpin oleh si Swing, si Ulil Absor Dolalah. Ini saya bingung, NU diobok-obok, sama Muhammadiyah juga sudah diobok-obok. Siapa itu Profesor Dr. Amin Rais? Liberal. Siapa itu Profesor Dr. Safi Marif? Liberal. Dari mana taunya? Gampang, buka Anda internet, ketik tokoh-tokoh liberal, maka semua akan keluar, termasuk Wakil Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Itu liberal. Apa sih liberal? Liberalisme itu adalah suatu isme, suatu pemikiran. Liberal itu bebas. Artinya liberalisme
pemikiran bebas tanpa batas. Bagaimana cara pemikiran liberal? Yaitu pemikiran bebas tanpa batas. Al-Quran mesti tunduk kepada pemikiran manusia, hawa nafsu manusia, tunduk kepada fatwa-fatwa mereka. Hadis Nabi tunduk kepada mereka. Mereka harus tundukin itu Al-Quran atas hawa nafsu mereka. Saya mau tanya, kalau begitu liberal sesat atau tidak? Menyimpang atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Islam atau bukan? Islam atau bukan? Siap perangi liberal? Siap hancurkan liberal? Betul? Takbir. Ini dia, sudah masuk liberal ke segala lini. Kampus-kampus semuanya sudah kemasukan liberal. Bagaimana gaya pemikiran mereka? Sebagai penutup saya sampaikan contoh. Ini bukan konon katanya. Departemen Agama sudah mereka kuasain. Jadi saya bawa buku di sini. Kalau tadi Ustadz Awid tunjukin Tasgiro, yang mana Ahmadiyah dibela oleh SBY habis-habisan. Saya bersyukur walaupun bagaimana dengan kekurangannya, Gubernur Jawa Timur berani mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah. Alhamdulillah. Gubernur Jawa Barat dengan segala kekurangannya berani mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah. Gubernur NTB berani mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah. Bahkan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2008 kasus insiden Monas sudah jauh-jauh hari mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah. Bahkan dengan segala kekurangannya, yang lagi bermasalah sekarang itu Gubernur Banten perempuan, orangnya kecil, nyalinya macan, berani mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah. Kalau begitu punya nyali atau tidak Gubernur Banten? Bagus atau tidak? Melindungi umat Islam atau tidak? Alhamdulillah. Ini SBY gedong. Tahu gak gedong? Gede dongo. Cuman badannya doang yang gede, nyalinya kecil, pakai androk aja loh sono sekali ya. Habib Rizik jadi korban tahun 2008. Padahal itu adalah konspirasi orang-orang liberal. Sebelum saya tunjukin, saya punya bukti. Siapa yang memenjarakan Habib Rizik? Di sini ada kiai-kiai NU. Ini sebagai provokator kasus insiden Monas. Sebelum insiden Monas, di surat kabar Kompas tanggal 28 Mei, sebelum 1 Juni hari kesaktian Pancasila, mereka orang-orang liberal berkumpul. Mereka membuat suatu organisasi, suatu yaitu wadah yang dinamakan AKKBB, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama Berkeyakinan. Ini adalah orang-orang yang membela Ahmadiyah terang-terangan. Mereka berani iklankan diri, yaitu di koran-koran. Salah satunya ini koran asli Kompas, bukan fotokopi. Juga ada di koran Sinar Pagi. Mereka inilah yang memenjarakan Habib Rizik, yang mengatur Habib Rizik untuk bisa dipenjara. Kalau saya bacain Kiai NU yang terang-terangan mau menjarakan Habib Rizik, di sini ada. Termasuk Ketua Muhammadiyah Profesor Dr. Amin Rais. Ada di sini, saya simpan, masih asli. Termasuk juga yang namanya Profesor Dr. Safi Ma'arif. Ada. Di sini ada Ulil Absor Abdallah, jelas terang-terangan. Begitu juga Andi Malarangeng, keluarga daripada Andi Malarangeng, yang mengatakan kejadian insiden Monas itu adalah FPI disebut difitnah sebagai ormas kriminal. Allah Subhanahu wa ta'ala adil. Tadi Ustadz Awid sebutkan mereka ini hendak memadamkan cahaya Allah. Bahkan mereka ingin berbuat makar. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar terhadap agama Allah. Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Takbir. Andi Malarangeng, lihat, karena dia membela Ahmadiyah, penghina yang membela penghina agama, Allah hinain. Dia katakan FPI ormas kriminal. Sekarang Allah balas bahwa Andi Malarangeng sekarang adalah menteri kriminal yang terlibat kasus korupsi. Betul? Kalau begitu Allah adil atau tidak? Allah adil atau tidak? Allah bela umat Islam atau tidak? Betul?
betul? Allah sudah buktikan. Termasuk presiden kita SBY. Ini yang memenjarakan Habib Rizik. Sebelum jadi presiden pun sama. Dia ini menjadi arsitek penangkapan Habib Rizik yang dipenjara yang pertama. Abu Bakar Basir, Kiai Haji Abu Bakar Basir yang penjarakan SBY sebagai Menko Polhukam. Ini arsiteknya. Yang penjarakan Ja'far Umar Thalib juga sama. Allah kasih pembalasan ibadah. Allah sampaikan dalam surat Al-Buruj ayat 10, innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabul jahannama walahum azabul hariq, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, membikin susah, menyiksa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka nggak mau tobat, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Sebelum Allah hinain SBY nggak mau tobat, minta maaf kepada Habib Rizik, bubarin Ahmadiyah. Kalau SBY nggak mau tobat, mati dalam keadaan murtad karena membela Ahmadiyah. Betul? Hati-hati saudara, di dunia Allah sudah kasih bukti, Allah sudah tunjukin. Yang mana Allah tunjukin, lihat, nggak ada presiden sehina SBY. Baru jadi presiden 2004 karena pejawen, karena doain klinik yang tadinya memang nangkepin kiai. Allah kasih begitu menjadi pemimpin, Indonesia ditimpahkan tsunami. Betul? Nggak sampai di situ saudara, ternyata nggak ada presiden seperti yang dihinakan Allah kepada SBY seperti presiden-presiden lain. Coba kita lihat ketika SBY jadi presiden, mahasiswa demo ke depan istana bawa kebo, masih ingat gak kira-kira? Begitu mahasiswa bawa kebo, di punggungnya kebo ditulisin SBY, di bawahnya si Buya alias si budak Yahudi. Nggak sampai di situ SBY dihinain, foto SBY ditempelin di pantat kebo. Nah lo rasain sih itu, betul? Nggak sampai di situ, ternyata kepemimpinan SBY dia keluh kesah 7 tahun gaji nggak naik-naik, DPR demo, kemudian rakyat demo, mahasiswa demo ke depan HI, kumpulin koin recehan buat SBY. Allah hinain lagi gak? Allah hinain lagi gak? Bahkan main bola urusan kalau ada SBY sial mulu, kalah mulu. Betul gak? Sampai sebegitunya. Belum lagi ternyata SBY ditimpakan makhluk yang besar, yang partai-partainya termasuk Ulil Absor Abdallah yang berjasa memenjarakan Habib Rizik sebagai rekayasa, sebagai arsiteknya, dikasih tempat di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang akhirnya Demokrat ini adalah partai terkorupsi, ketua umumnya korupsi, bendaharanya korupsi, sekretaris umumnya korupsi, partai korupsi. Allah hinain lagi. Betul? Jangan main-main saudara, ini ulama cucu Rasulullah Habib Rizik. Orang yang kita zolimin itu orang beriman. Kalau orang zolim sudah dizolimin, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Apalagi ulama. Lihat SBY sekarang udah nggak punya muka, nggak punya tarik, betul-betul nggak punya wibawa. Betul-betul Allah maluin. Kenapa? Karena membela Ahmadiyah, karena sampai saat ini memelihara daripada ajaran liberal. Yang mana itu liberal? Di sini ada buku keluaran liberal. Yang pemikirannya menundukkan Al-Quran. Ini orang-orang liberal ini bukan orang-orang sembarangan kiai-kiai. Di sini ada rektor, maaf ada pengurus NU. Jadi bukan konon katanya. Cuman alhamdulillah sampai saat ini FPI yang juga bergabung di Forum Umat Islam, alhamdulillah belum terjangkit virus liberal. Kesian NU ini sudah dikotori oleh liberal. Kalau begitu kita sayang nggak sama NU? Siap bela NU? Siap bersihkan NU dari liberal? Betul? Takbir. Mana buktinya?
Liberal ini antek-antek Yahudi. Untuk Indonesia ini tunduk kepada yaitu asing, kepada Inggris, kepada Amerika, kepada Australia. Maka Indonesia ini 85% ekonomi sudah dikuasai oleh mereka. Melalui siapa tuh? Orang-orang liberal. Yang mereka dapat dana, yang umat Islam ini diam saja, bungkem saja, yang nggak usah melakukan perlawanan. Maka ulama-ulama ini dihimpun, dikumpulkan, dikasih dana untuk bikin buku untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Buku ini juga sering dibawa sama Habib Rizik sebagai bukti pemikiran kebiadaban, kekejian pemikiran liberal. Akhirnya mereka orang-orang liberal, ulama-ulama bajingan, ulama-ulama bikin buku yang namanya buku fikih lintas agama. Di sini ada 7 pengarangnya, boleh saya sebutin nggak? Boleh saya sebutin nggak? Nggak tersinggung? Siap? Betul? Insya. Nah, buku ini ditulis oleh rektor Madinah. Yang pertama, buku fikih lintas agama ini ditulis oleh Profesor Dr. Nurholis Mayit. Bukan Nurholis Majid, kan udah mampus, jadi Nurholis Mayit. Yang kedua, Kausar Azhari Nur. Ini PBNU pengurus. Saya nggak sebutin jabatan posisinya di mana. Yang ketiga, buku ini ditulis yaitu Profesor Dr. Komarudin Hidayat, rektor UIN yang sekarang. Kemudian juga maaf, masih ada orang NU di sini, Masdar F. Masudi. Kemudian juga ada yaitu Dekan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta, Profesor Dr. Zainul Kamal. Siapa lagi di sini juga maaf, ada orang NU satu lagi, Zuhairi Misrawi. Kemudian juga di sini ada Budi Munawar Rahman dan Ahmad Gaus AF dan Munim Asyir. Ada apa dengan buku ini yang ditulis oleh ulama-ulama bajingan? Ini buku dibiayain langsung oleh Yahudi. Yahudi punya lembaga keuangan, adanya di daerah Mampang Percis, nggak jauh dari rumah saya, Pasar Minggu. Nah, lembaga keuangan ini dinamakan yaitu Yayasan Wakaf, yaitu The Asia Foundation, lembaga keuangan Yahudi namanya The Asian Foundation, yang gedungnya ada di Mampang, namanya Gedung Tifa. Siapa lagi? Di sini ada Yayasan Wakaf Para Madinah. Di sini uang Yahudi mengalir ke ulama-ulama bajingan. Saya mau tanya, kira-kira Yahudi keji atau tidak? Biadab atau tidak? Yahudi merampas tanah saudara kita di Palestina, betul? Yahudi serakah atau tidak? Yahudi membantai saudara kita di Palestina, Yahudi biadab atau tidak? Kalau begitu uang Yahudi uang haram atau uang halal? Uang halal atau uang haram? Uang haram. Uang haram, uang kotor inilah yang masuk ke perut ulama-ulama bajingan. Perut mereka kotor, hati mereka kotor, pikiran mereka kotor, maka keluarlah buku-buku kotor sampah seperti ini. Ada apa? Inilah yang namanya kan kesesatan agama. Mereka menghina agama Allah. Kenapa Jil saya bilang jaringan iblis lebay? Karena iblis belum pernah menghina Al-Quran, tapi orang-orang liberal berani menghina Al-Quran, mencaci maki Al-Quran. Berarti mereka lebih kecil daripada iblis, betul? Mana buktinya? Ada apa dengan buku ini? Ini buku yang pertama, nanti ada lagi buku yang kedua. Buku kedua di sini dikeluarkan lagi, yaitu Lubang Hitam Agama. Buku ini semuanya gratis dibagikan. Kalaupun dijual murah, sekarang masih ada di toko-toko buku Gramedia, masih banyak dijual. Siapa penulis Lubang Hitam Agama? Yaitu Sumanto. Kok ketawa? Hah? Bukan orang yang makan orang nih, Pak.
Tapi Sumanto di sini, Sumanto Al-Qurtubi, dosen IAIN Semarang. Siapa pengantar khusus daripada buku ini? Tak lain dan tak bukan si Suing, Ulil Absor Dolalah. Ada apa dengan buku ini? Ini bukti-bukti buku pemikiran-pemikiran mereka yang menghina Al-Quran. Dengan pemikiran mereka, Al-Quran ini luar biasa, menjadi rendah sekali, menjadi tidak ada artinya. Mana isinya, mana buktinya mereka menghina Al-Quran? Langsung saja di halaman 31 di buku ini dikatakan bahwa kemaslahatan lebih diutamakan daripada ayat-ayat Tuhan. Di halaman 32 buku Lubang Hitam Agama disebutkan di sini, Umar ikut menciptakan Al-Quran. Di halaman 34 dan 37 teks Al-Quran tidak autentik. Di halaman 43 buku ini Nabi dan para sahabat adalah para pencipta Al-Quran. Di halaman 64-65 Al-Quran angker dan perangkap bangsa Quraisy serta dibuat oleh manusia dan bukan kitab suci. Di halaman 117 Al-Quran membelenggu kebebasan dan menciptakan tragedi kemanusiaan. Di halaman 126 Muhammad, Islam dan Al-Quran tidak terlepas dari penyimpangan. Di halaman 142 Al-Quran kandungan yang kontroversi. Di halaman 146 Al-Quran saja bermasalah, apalagi kitab kuning. Saya mau tanya, kalau begitu liberal pemikirannya biadab atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Islam atau bukan? Islam atau bukan? Kafir atau tidak? Saudara kita atau bukan? Pantas gak kalau FPI perangin? Pantas gak kalau FPI perangin? Siap perangin liberal? Betul. Takbir. Inilah biang kemungkaran, salah satu kemungkaran yang ada yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup saya sampaikan, seharusnya Indonesia ini umat Islam yang paling terbesar di dunia, yang besarnya luar biasa, 230 juta jiwa, yang seharusnya Islam rahmatan lil alamin. Seharusnya Indonesia ini panen rahmat, panen keberkahan, panen kesejahteraan. Seharusnya mereka itu di Indonesia ini hidup lebih makmur ketimbang negara-negara lain. Betul? Kenapa? Karena Islam paling terbesar di dunia adalah Indonesia. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Betul? Seharusnya kita yang panen rahmat, kita yang panen kesejahteraan, kita yang panen keberkahan, bukan negara Arab. Kalau kita lihat penyebab-penyebab turun rahmat ini banyak, luar biasa. Tablik akbar di mana-mana, betul. Zikir akbar di mana-mana, betul. Maulid agung, maulid akbar di mana-mana, betul. Istighosah kubro di mana-mana, betul. Partai Islam banyak, ormas Islam banyak. Tiap tahun orang pergi haji meningkat, tiap tahun orang umroh meningkat. Seharusnya cukup menjadi penyebab turun rahmat Allah turun. Tapi maaf, Indonesia ini luar biasa. Umat Islam yang paling terbesar di dunia, ternyata maksiatnya juga kalah banyak. Maksiat apa yang nggak ada di Indonesia? Betul. Tadi Ustadz Awid sudah sebutkan rentetan-rentetan maksiat di Indonesia, jelas. Ini yang menyebab murkanya Allah turun. Bagaimana enggak? Indonesia umat Islam yang paling terbesar di dunia. Pabrik bir yang paling terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Di mana? Noh, di Tambun, di Bekasi. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan, lagi-lagi perjuangan FPI prosedur. Memang dulu ada pabrik minuman keras, kita ini prosedur, melalui prosedur yang benar sampai kita bisa itu tutup minuman keras. Tapi kita juga bisa berjuang lewat undang-undang, lewat DPR, lewat pemerintah daerah. 15 tahun FPI berdiri, alhamdulillah 350 perda syariat bisa diterapkan di Indonesia. Alhamdulillah, termasuk hadiah. Kita bisa kerjasama dengan Mendagri yang memang pernah kita demo. Kenapa perda minuman keras yang menurut ya itu sesuai dengan syariat di Indramayu dan di Bandung itu mau dibatalkan? Kenapa? Dengan alasan ya itu Kepres Presiden nomor 3 tahun 1907 itu lebih tinggi. Nggak mungkin Kepres dikalahkan oleh perda, maka mereka berani menggugat menteri, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kita demo
sesuai prosedur, tapi mereka bungkam, mereka budak, sampai kita hancurkan itu yang namanya Kementerian Dalam Negeri. Betul? Baru melek Menteri Dalam Negeri marah, baru mau ketemu, baru mau dialog, yang akhirnya kita pun gugat Undang-Undang nomor 3 tentang miras tahun 1997 yang bulan Juni kemarin. Alhamdulillah Dewan Pimpinan FPI pusat yang menggugat berhasil. Undang-undang miras itu, Kepres miras itu di seluruh Indonesia ini dibatalkan. Artinya minuman keras yang sampai saat ini setetes minuman keras 0% sekaligus ilegal. Betul? Berarti FPI Allah menangin lagi. Artinya sekarang boleh tuh dari dirajia, bawa polisi ada minuman keras, ambil, karena itu ilegal. Karena Kepresnya yang mengatur minuman keras sudah dicabut, sudah ditarik. Artinya minuman keras semua sudah dilarang, dan perda larangan minum keras itu masih berlaku. Maka di sini saya sampaikan, ini kita luar biasa. Tinggal kita ini lagi mau menutup pabrik minuman keras yang terbesar di Asia Tenggara, ada di Tambun. Mana lagi Indonesia, umat Islam yang paling terbesar di dunia, ternyata pabrik narkotik ada di Tangerang yang terbesar. Bayangkan di seluruh Indonesia, satu kecamatan ini 7.000 orang sudah terjangkit, yaitu menjadi pecandu narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi. Artinya satu kelurahan 700 orang sudah menjadi pecandu narkoba. Di mana lagi yang menyebabkan murka Allah turun? Ternyata Indonesia ini negara terporno nomor 2 di dunia setelah Rusia. Mana buktinya? Indonesia ini luar biasa. 62,7% data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu 62,7% siswi SMP di Indonesia sudah tidak perawan. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau begitu Indonesia prihatin atau tidak? Prihatin atau tidak? Kalau begitu siap kita bekerja? Kalau begitu siap kita berjuang untuk membantu moral bangsa Indonesia agar jauh daripada perzinahan? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Di mana siswa SMP yang sudah banyak yang sudah tidak perawan? Ada di Jabodetabek. Ternyata siswa SMP di Jabodetabek, menurut data BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, ternyata 650.000 siswa SMP se-Jabodetabek sudah tidak perawan. Masih data dari KPAI, 27,5% siswa SMP yang sudah tidak gadis itu melakukan aborsi. Setiap tahun tayangan-tayangan video porno pelajar selalu keluar. Menurut data masih dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ternyata 90% siswa SMP dan SMA se-Indonesia sudah pernah menonton film porno, baik VCD maupun internet. Di Indonesia ini sudah ada 4 juta situs internet. Yang baru diblokir oleh Menkominfo baru 1 juta. Masih ada 3 juta lagi yang masih bisa dibuka. Maka kesian perempuan-perempuan yang ABG, ya Allah, umur 13 tahun 14 tahun udah gak perawan, akhirnya mereka tambah jadi. Betul gak? Jadi apa itu biasanya? Tahu aja siapa yang nyetuk jablah itu. Ini luar biasa. Jablay sekarang umur 13 tahun 14 tahun banyak di jalanan, Pak. Udah gentayangan, maghrib udah mejeng. Kalau dulu lokalisasi laki-laki datang ke tempat, ya itu pelacuran, betul. Sekarang jalanan di mana 13 tahun, masya Allah, udah berani. Ini bukan omong kosong, apalagi yang namanya Jakarta, sarang jablay. Saya kemarin Ramadan ceramah di daerah kota Gajah Mada, sarangnya jablay. Begitu saya pulang kebenaran naik motor, nggak bawa mobil. Begitu lagi ceramah, namanya Ustadz kondangan, bukan Ustadz kondang, gue kondangan lu ya. Pakai jaket, pakai helm, pakai masker. Kalau begitu kelihatan nggak Ustadz nih? Nggak kelihatan. Macet, Pak. Habis taraweh 9:30 malam di Gajah Mada, macet, pikir saya orang mau belanja buat keperluan puasa. Nggak taunya malam minggu pada nongkrongin jablay puasa-puasa.
Saya naik motor lewat pinggir, macet di tengah, nyelip-nyelip, diberhentiin gua sama Jablay. Om, mampir dong om. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, siapa lo? Jablay om. Ya, diterus terang. Kalau kata orang Betawi, makan nangka enaknya digulai, gua nggak nyangka lo Jablay. Saya ketakutan, udah gemeteran, takut kelihatan orang PUA. Ustadz lagi nongkrong Jablay. Saya ketakutan, udah gemeter. Saya bentak aja tuh Jablaynya, jangan macem-macem lo, gue ustadz nih orang FPI. Ya kalau begitu ustadz gratis deh. Ya sakit, ustadz gratis, kok bisa begitu ustadz gratis? Iya saat ini kan bulan puasa, cari berkahnya, sinting lo lah, berzina cari berkah. Maka sekarang ada lagu zaman sinting, udah pernah dengar belum bu? Zaman sinting udah pernah dengar belum bu? Karangan Uje, saya juga Uje, ustadz jengkel gue. Jengkel mulu gue bawaan. Mau denger gak bu? Zaman ini zaman sinting, laki-laki pakai anting, bapak-bapak doyan meeting, pantes perawan pade bunting. Gimana nggak pade bunting bu? Perawan pakainya berani-berani, betul gak? Kadang-kadang nggak di kampung, nggak di desa, nggak di kota, ABG sekarang sore-sore udah ngeceng, buka aurat, betul gak? Pakai motor metik, pakai celana, wahai bu, wahai Hawaii, tenang. Kalau celana Hawaii itu yang di bawah dengkul sejengkal itu namanya celana Hawaii. Kalau yang di atas dengkul sejengkal itu namanya celana wahai. Tinggian lagi celana aduhai, tinggian lagi hai. Kadang-kadang kepedean ABG pakai celana yang aduhai. Mending kali itu bagus pahanya, udah paha segede gedebong pisang, dipajang-pajang juga. Kadang-kadang maaf pakunya berderet, dipajang-pajang juga. Kalau dia nggak jalan sendiri boncengan pak bu, sama yang bukan mahramnya, kebenaran cowoknya keren, naik Kawasaki Ninja yang 250R, kan nungging begitu tuh. Nah pakaiannya pakaian sekarang bu, maaf, pakaian kalau dulu pakaian kakaknya dipakai adeknya, betul. Sekarang pakaian adeknya 10 tahun dipakai sama kakaknya yang segini, pusar jadi ngablak, boncengan nungging dari belakang, comberannya kelihatan bu. Mending kali bagus diburik ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Untuk itu hijrah di tahun baru ini, perempuan yang belum nutup auratnya, tutup auratnya ibu, betul bu, siap tutup aurat, betul. Cinta sama Allah bu, betul. Cinta sama Nabi bu, betul. Cinta sama suami bu, cinta, bohong lo, gua nggak percaya. Kalau memang ibu cinta sama suami, saya mau tanya, kalau ibu memang cinta sama suami, saya mau tanya, kondangan sama tidur rapian mana bu? Kondangan lo, gian tidur sama laki, masya Allah, daster rombeng dipakai, udah bau asap. Kadang-kadang maaf pak, kutang putus dipakai juga, belakangnya disambung sama peniti, kebuka, lakinya peluk dari belakang, ketusuk tetanus, bego. Giliran dandan berani banget, kondangan berani banget. Kalau yang mampu, bedak artis dibeli 2 juta, bedak Syahrini itu melekela tulip dibeli. Kalau nggak mampu murahan dikit dah, bedak pixie 1,5 juta. Kalau di mall sini ada nih, di kota tuh lantai 2 ada tuh. Kenapa bu? Bini gue cerita, gue kapan beli bedak. Kalau yang nggak mampu dikit, mayan dah bedak Maybelline 1 juta. Ada bedak bu, yang dari kecil nggak naik-naik sampai gini, saya dari masih saya kecil sampai gini hari bedak ada yang naik-naik 4.000 perak. Bedak apa itu bu? Bedak pipa bu. Bedak pipa jangankan laki demen, itu kalau bedak pipa ditepuk ngebul, kecoa pada kabur. Masya Allah, udah bingung zaman sekarang. Dulu bencong kagak pernah banyak, sekarang banyak bencong di mana-mana, betul. Sekemarin pak, bencong di kampung saya mati, repot banget urusannya. Bingung gua mandiinnya. Iya gua mana nggak bingung. Mandi, gua suruh mandiin laki. Kemudian dibuka dari atas sih. Wah,
ini mah perempuan beb, gua kagak berani mandiin. Nggak ada yang berani laki-laki mandiin. Gua panggil ibu-ibu, udah ada budah, nggak ada yang berani laki mandiin. Lu udah mandiin, dibuka dari bawahnya, wah ini mah laki, nggak ada yang berani mandiin. Udah pusing gua sampai sore nggak ada yang mandiin nih bencong. Gua panggil bencong juga ada akhirnya, udah cong mandiin dah, mandiin. Kira saya bisa pak bu dimandiin, nggak tuh semandi kepret doang, basah ya sakit. Mudah-mudahan malam ini pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, penguasa-penguasa kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau membela menegakkan syariat Islam, membubarkan Ahmadiyah, melarang ajaran liberal, bekerja sama dengan kiai, bekerja sama dengan FPI. Kalau sudah pemimpin kita mau menegakkan syariat Islam, membubarkan Ahmadiyah, membantu perjuangan Islam, maka demi Allah kami umat Islam dan FPI siap akan membantu pemerintah sampai titik darah penghabisan. Takbir. Tapi kalau pemerintah masih zalim, berani menjarakan ulama, berani menjarakan habaib, memfitnah syariat Islam, membela aliran sesat Ahmadiyah, mendukung liberal, demi Allah kami dan FPI, umat Islam dan FPI akan berani mati membela agama Allah sampai titik darah penghabisan. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporin ke polisi. Buah manggis, buah delima, buah duku, buah